Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujara Putra Utama dengan nomor induk mahasiswa 411123. Saya akan menjelaskan tugas besar mata kuliah Analitik dan Visual Data menggunakan Google Chart. Di sini ada 6 studi kasus. Yang pertama kita membahas startup culture. Oke, untuk startup culture ini alasan saya ini tren pertumbuhan ya dari startup ini menunjukkan pertumbuhan aktif dari startupnya dari bulan Januari sampai bulan Juni. Pengguna aktifnya dari Januari itu 1.200, sorry, di Februari 1.500, di Maret 1.800, April 2.200, sampai bulan Juni di 3.000. Ini menandakan bahwa startup culture ini mengalami peningkatan. Oke, jenis grafiknya ini area chart, memiliki dengan opasitas transparansi. Alasannya saya ini menggunakan area chart karena area chart ini sangat ideal untuk menunjukkan area trend. Jadi akumulasi volume waktu ke waktu, efek transparan memudahkan pembaca untuk memahami uh, grafik grafik ini untuk kenaikannya. Oke, untuk yang kedua, soal kedua tentang UMKM Fashion Slay. Ini penjualan produk ya. Saya menggunakan bar chart dengan label nilai. Ini ada banyak-banyak kategori, ada tuh 2, 3, 4, 5, ada 5 kategori. Yang pertama tas, sepatu, jaket, topi, dan kaos. Eh, Kenapa saya menggunakan eh, kolom chart atau diagram batang ini? Karena sangat cocok untuk membandingkan nilai numerik antara kategori benda secara langsung. Jadi si tas ini jumlah terjualnya 120, sepatu 200, jaketnya 150, topinya 90, kaos yang paling terbanyak 250 piece. Jadi menggunakan diagram batang, jadi sangat cocok untuk mudah dibaca untuk penjualannya. Untuk soal ketiga ini kita membahas proyek dari PT Sigma. PT Sigma ini jadwal pengembangan aplikasi ya. Ini menggunakan Gantt chart. Gantt chart. Alasannya menggunakan Gantt chart itu merupakan standar industri ya untuk membuat paling tepat membuat visualisasi manajemen proyek. Timeline ini biasa timeline ya, masuk ke timeline menggunakan bar chart. Jadi kita ngebaca timelinenya sangat mudah. Dari Januari yang bawah ini bulan dan tanggal, yang sebelah kiri ini kebutuhan projectnya, yang untuk bar-bar ini timelinenya, analisis kebutuhannya, timelinenya dari Januari sampai tanggal 1 sampai tanggal 5, 4 hari durasinya. Ini analisis, ada UI UX, jadi ada keterangannya menunjukkan tanggal-tanggalnya. Oke, selanjutnya ke soal 4 itu, ini evaluasi nilai UTS. Distribusi nilai mahasiswa ini menggunakan diagram histogram dengan dengan perhitungan ya. Histogram adalah jenis bagan yang secara khusus dibuat melihat distribusi frekuensi data kontinu dalam kelompok atau interval tertentu. Jadi ini sangat cocok untuk perhitungan nilai UTS. Jadi jumlah mahasiswa sebelah kiri, bawahnya itu rentang nilainya, barnya, jadi bisa dihitung. Nilai mahasiswa satu nilai 55, yang kedua 60, ini terlihat ya nilai-nilainya. Ini sangat cocok berarti untuk perhitungan nilai. Oke, untuk soal kelima kita membahas tentang retail.
retail gain alpha, pola penjualan harian ya ini. Cocoknya dengan line chart atau line chart, cocok untuk marker tren penjualan berarti ya. Alasannya diagram garis merupakan cara terbaik untuk melacak nilai turunnya data bersifat time series atau memiliki urutan waktu kronologis hari demi hari. Jadi ini kasusnya membaca tren penjualan 7 hari. Sebelah kirinya ini banyaknya, paling bawah itu hari dari Senin sampai Minggu. Penjualan dari Senin 100 penjualan, di Selasanya 120, di Rabunya 90, hari Kamisnya 150. Ini lama-lama naik penjualannya sampai hari Minggu. Untuk yang terakhir kita menggunakan uh, orchard ya ini, orchard atau em, cocok untuk apa namanya ini ya, struktur organisasi di suatu perusahaan. Ini pakainya orchard atau insect dapat menunjukkan bahwa posisi eh, struktur organisasi dengan tepat. Hubungan pelaporan ya, hierarki wewenang. Yang pertama ada CEO, makin ke bawahnya ada CTO, yang kanannya CFO, ke bawahnya ada developer, ada CTO itu menaungi developer dan desainer, CFO menaungi akuntan. Jadi ini sangat cocok. Baik, sekian dari saya presentasi untuk tugas besar ini. Jika ada salah, dimohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.